Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya itu, maka dapatlah kita mengadakan acara penyampaian materi calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yang terhormat Ibu Majelis Guru TK Miftahul Jannah, yang terhormat Ibu-ibu rekan sejawat. Selanjutnya, perkenalkan, saya adalah rekan kerja dari Ibu Rita Zahra. Sangat mendukung sekali kegiatan yang diadakan, yaitu calon guru penggerak di Kabupaten Tanah Datar, yang mana kegiatan yang diikuti oleh Ibu Rita Zahra sangat mendukung sekali perubahan yang ada di sekolah kami. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, selanjutnya kami kembalikan pemateri kepada Ibu Rita Zahra. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan yaitu penyampaian pemahaman penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu kami, ibu-ibu hebat yang telah hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala TK Miftahul Jannah, yang sama-sama kita hormati rekan guru TK Miftahul Jannah yang hadir pada hari ini. Baiklah ibu-ibu hebat semuanya, nampaknya masih dingin ya Bu ya. Mungkin pengaruh cuaca, karena dari pagi tadi hujan deras ya. Kita berdua lebih semangat ya Bu ya. Mana suaranya? Tepuk semangat. Semangat. Biar lebih seru lagi, biar aura positifnya masing-masing kita keluar. Nanti semangatnya kita bilang ha, kemudian hu, ha. Bisa Bu? Oke. Tepuk semangat. Ha, hu, ha. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu hebat semuanya, pada hari ini saya diberi kesempatan berdiri di depan ini bukan untuk menggurui ibu-ibu semua, tetapi saya di sini untuk berbagi
berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, di mana pada saat ini saya adalah sebagai calon guru penggerak, yaitu angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Nah, kegiatan ini memang harus kami lakukan, di mana setelah kami mendapatkan pelatihan, kami disuruh untuk mengimbaskannya atau memberikan pemahaman yang telah kami dapat, kami berikan kepada ibu-ibu semua dengan tujuan agar dapat juga memberikannya kepada sekolah kita nantinya. Baiklah ibu-ibu, untuk memasuki sebelumnya ya Bu ya, biar tambah semangat lagi, saya ingin memberikan sebuah pantun. Mau mendengar Bu? Oh, alhamdulillah. Beli nasi, lauknya babat, jangan lupa dikasih acar. Terima kasih untuk semua guru hebat. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Dah, baiklah Ibu, untuk pada hari ini sesuai dengan kegiatan saya, yaitu aksi nyata, namanya aksi nyata 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif ya Bu ya. Saya yakin ibu-ibu kami di sekolah pasti udah tahu, udah sering mendengar budaya positif. Izin bertanya ya Bu, kira-kira budaya positif itu apa ya Bu ya? Siapa yang bisa? Siapa yang izin mau menjawabnya Bu? Ya penting, terima kasih Ibu. Siapa lagi Ibu Neni, Ibu Nek ya? Terima kasih banyak ya Bu Nek ya. Siapa lagi yang bisa memberikan makna tentang budaya positif? Saya yakin di sekolah kita pasti. Iya jujur, pintar, hebat sekali dapat tangan Ibu ya. Jujur, tertib. Apa lagi kira-kira ya Bu? 5S. 5S. Ya salam. Senyum. Salam serta 5S yang biasa ya sopan santun yang memang di dalam sekolah kita memang itu udah sering atau memang udah jadi kebiasaan ya Bu ya untuk melaksanakan 5S, karena itu dimanapun sekolah sudah menerapkan budaya positif yaitu 5S. Baik Ibu, sekarang kita lihat dulu tentang materi kita, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini saya punya fasilitator yaitu Pak Darwin Ambarita, kemudian pengajar praktis saya adalah Siska Oktariza, dan saya sendiri adalah CGP-nya, calon guru penggerak. Nah, tujuan pembelajaran ini, apa tujuannya? Yaitu di mana CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Jadi tadi ibu-ibu kami sudah memberikan pernyataan kalau budaya positif itu seperti tertib, jujur, membudayakan 5S itu adalah bagian daripada budaya positif ya. Karena memang budaya positif itu udah kita laksanakan sebenarnya di sekolah kita masing-masing, udah kita lakukan. Nah, selanjutnya budaya positif. Jadi sebelum kita memahami apa itu budaya positif, kita kembali sedikit dulu tentang tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bisa kita pahami ya, memang begitu berat sekali kalau
peran kita sebagai seorang guru, di mana di sini kita berperan. Kita bukan hanya saja mengajari, bukan hanya saja mendidik anak-anak didik kita, tapi bagaimana kita menuntun tumbuh akal hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi sekarang ini kan kita lebih dikenal di kurikulum merdeka ini adalah pembentukan karakter sebenarnya, Bu. Ya, pembentukan karakter. Jadi kita bagaimana kita menuntun anak kita ini dari hal yang tidak baik menjadi yang lebih. Jadi kita tuntun karakternya, karakter positif yang ada dalam diri anak kita. Next, Bu. Nah, kita ambil sebuah contoh. Guru ini sama ibaratnya dengan petani. Kenapa kita katakan demikian? Seorang petani dia ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Contohnya dia menanam padi. Apakah mungkin yang ditanam petani ini padi menjadi jagung atau enggak mungkin. Tetapi kalau petani dia berusaha dalam arti kata bagaimana padi yang ditanamnya ini menjadi subur, bagaimana padi yang dia tanam ini menjadi hasil yang memuaskan baginya. Hasilnya, jadi bagaimana caranya? Ya dipupuk, diberi air, bagaimana dia memberi pestisidanya supaya apa? Hasilnya baik. Demikian juga kita berubah. Jadi kita jangan menuntut, oh anak ini harus seperti ini. Enggak bisa kita tidak bisa merubah kodrat anak. Kita tidak bisa merubah kodratnya. Kodrat anak itu sudah ada dalam dirinya. Yang bisa kita rubah itu adalah kelakuan atau karakternya tadi kita rubah menjadi lebih baik. Itulah tujuan kita menuntun anak, menuntun ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara menuntunnya? Disinilah peran kita sebagai pendidik untuk menciptakan suatu lingkungan positif. Sekolahnya, orang tuanya, gurunya, dan anak-anaknya. Jadi kita ciptakan sebuah lingkungan positif sehingga saling mendukung, bekerja sama dalam menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka terbentuklah budaya positif itu. Jadi datangnya dari siapa? Dari kita dulu, Bu. Dari kita datangnya budaya positif itu. Baru bisa kita, anak-anak kita ini bisa memberikan contoh kepada gurunya. Ya, Bu ya? Selanjutnya, dari tadi kan Ibu bilang budaya positif itu apa saja. Ada yang mengatakan jujur, tertib, segala macam. Itu betul semuanya. Tidak ada yang salah, betul. Jadi kita ambil budaya positif itu adalah apa itu yang dikatakan budaya positif ya, Bu ya? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebenarnya di sekolah kita juga ada peraturan-peraturannya, itu juga merupakan budaya positif. Contohnya aja di TK Miftahul Jannah, guru ataupun orang tua lewat jam 8 gerbangnya sudah ditutup. Betul nggak, Bu? Iya, itu budaya positif. Berarti kita berusaha bagaimana kita menertibkan diri kita dulu, bagaimana menciptakan kedisiplinan itu. Salah satunya dengan melakukan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Maka di sini untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya budaya positif itu memang kita memerlukan suatu proses. Prosesnya ini memang harus mulai dari dalam diri kita dulu. Kita tidak bisa memaksa, oh nak harus kamu seperti ini, oh nak harus kamu seperti ini. Kalau tidak dari kita gurunya yang dijadikan contoh oleh anak, mungkin budaya positif yang kita harapkan tidak akan tercapai. Nah, di sini budaya positif yang akan kita bahas itu ada beberapa, yaitu yang terdiri atas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal ini di kurikulum merdeka itu ada namanya berketuhanan yang maha
berketuhanan yang Maha Esa, ketakwaan ya Bu ya. Kemudian ada gotong royong, mandiri, itu nilai-nilai dari kebajikan universal. Kemudian yang keduanya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian di sini kita bahas juga tentang keyakinan kelas. Kebetulan kami kemarin dengan anak-anak di TK Metal Jannah sudah membuat satu kesepakatan yaitu keyakinan kelas. Kemudian ada mengenai tentang kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Ibu, kita bahas satu-satu persatu ya Bu ya. Yaitu yang pertama, konsep utama atau konsep inti dari budaya positif itu adalah teori disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Ini mengenai tentang konsep kontrol diri. Ibu di sini siapa yang mau bermain? Di sini ada 2 orang, atau kita ibaratkan ini adalah tangan kita, atau tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Kemudian ada satu lagi, ya ini di tangan kita yang satu lagi ingin berusaha membuka apa yang ada di dalam tangan A. Kemudian ibaratnya nih, tangan kiri kita A, tangan kanan kita B, kemudian si B berusaha bagaimana dia berusaha untuk membuka apa yang ada di dalam tangan A. Si A berusaha untuk sekuat tenaga, dia tidak mau membukakan apapun itu, apapun resikonya. Misalkan digoda, kamu mau nggak ditawari dengan berbagai macam, tapi dengan kekuatan, dengan keyakinan dirinya, dia tidak mau membuka. Nah dari cerita ini, kenapa si A tetap bersekutu itu kira-kira untuk memahami Mbak, bagaimana sebenarnya konsep kontrol itu bagaimana? Kenapa kita tidak mau membuka apa yang ada dalam hati kita, atau apa yang ada di si A ini, walaupun dia dikasih uang, ditawarin, dibujuk segala macam, kenapa tidak mau membuka? Menurut ibu-ibu gimana? Kira-kira kenapa kita tidak mau berusaha kita mempertahankan sesuatu yang berharga dalam diri kita? Kenapa kira-kira? Tahu deh Bu, kenapa kita tidak mau membuka? Karena ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Karena sesuatu yang berharga itu kita punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Kita punya sesuatu yang berharga, punya alasan yang kuat karena kita punya prinsip. Jadi dari permainan tadi tangan kita yang ada A dan si B, yang punya mana si A tadi tidak mau membukakan apa yang ada dalam genggamannya, itu adalah merupakan kendali kita Bu, kendali kita. Jadi yang memegang kontrol itu adalah kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Sama dengan anak itu tidak bisa kita paksa, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak bisa kita, karena anak ini juga punya kendalinya, ada kontrolnya. Tetapi di sini kita bisa tadi mengarahkannya Bu, mengarahkan bagaimana kendali kontrol yang tadi salah kita arahkan ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya. Jadi Ibu banyak namun diajar anakku, jangan kita seperti itu, karena memang anak itu dia punya prinsip juga, dia punya apa yang ada dalam dirinya ini, ada kekuatan yang dia tidak mau melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa mengarahkannya. Nah, jadi yang pertama tentang konsep disiplin dan nilai kebajikan itu perubahan paradigma. Yang keduanya adalah makna disiplin. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada disiplin, ada tata tertib. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu makna disiplin. Disiplin dimaknai bagaimana cara anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan dan mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya dalam diri kita itu udah ada
Udah ada kedisiplinan itu. Cuma kita yang mengontrol diri kita. Bagaimana kita meluruskannya, bagaimana kita memaknai disiplin itu betul-betul dalam diri kita, bukan disuruh. Nah, itu yang saya bilang tadi, kontrol diri tadi. Jadi tanggung jawab itu datangnya dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, memang kebanyakan dari anak-anak kita kadang-kadang dia merasa disiplin itu adalah merupakan suatu hukuman baginya. Gimana? Disiplin mana Pak? Tetapi sebenarnya disiplin itu udah ada dalam diri kita. Kita yang mengontrol, kita yang berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian disiplin itu dapat, di sini dapat disiplin dapat membuat seseorang untuk mengontrol diri dan menguasai diri agar dapat memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Jadi ini betul ya, kalau anak kita udah terbiasa dari kecil, makanya dari pendidikan anak usia dini kita berusaha untuk mengarahkan anak-anak kita bagaimana dia mendisiplinkan dirinya dulu. Dengan cara apa? Pembiasaan. Anak-anak kita insya Allah ya udah terbiasa dia untuk datang ke sekolah. Kalau saya perhatikan tidak ada lagi yang terlambat. Karena berapa? Karena sudah dibiasakan orang tuanya. Memang dari kecil dibiasakan bangunnya jam sekian pakai baju jam sekian, jadi udah disiplin dia. Itu salah satu manfaat kita mengarahkan anak kita dari kecil. Seperti kata-kata Minang Ibu ya, dari GP tabiasu lagada tabau-bau. Itu kata pepatah kita. Jadi kalau anak udah dari kecil dia udah biasa menerapkan disiplin dalam dirinya, itu insya Allah nilai-nilai kebajikan untuk selanjutnya itu bisa dia terapkan. Kemudian disiplin itu apa? Disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi intrinsik. Nah, itu yang saya katakan tadi. Karena dia udah dalam dirinya, udah datang dalam dirinya, bukan paksaan. Mungkin pertama-tama kalau anak kita yang usia dini untuk ke sekolah mungkin awal-awal dibangunkan ya Bu ya. Biasanya dibangunkan pagi-pagi ke sekolah, sekolah nggak layak itu Bu. Tetapi karena udah datang dalam dirinya, udah terjadi pembiasaan, kan sekarang nggak ada lagi ibu membangunkan pagi-pagi. Udah tahu nggak dia kalau sekarang udah mau sekolah, udah harinya, udah jam gini, jam pergi sekolah, udah bisa dia Bu ya. Udah, itu yang namanya motivasi intrinsik. Nah, jadi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau hukuman ataupun pujian. Nah, jadi kalau anak-anak namanya anak-anak pertama-tama ya iyalah perlu kita kasih pujian. Iya anak bunda pintar ya, udah bisa bangun pagi, anak bunda hebat ya, biasa itu kita berikan. Tapi kalau udah terjadi pembiasaan dalam dirinya, itu nantinya suatu kebutuhan bagi anak kita. Tanpa pujian dari bundanya, dia mau melakukannya nanti dengan kehendak hatinya sendiri atau memang dari dalam dirinya. Dia melakukan semua itu memang datang dari dalam dirinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu apa nilai-nilai kebajikan? Merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di kurikulum Merdeka itu ada dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan di TK kita, khususnya TK Mental Jannah, yaitu memang kemarin waktu kami mengambil visi guru penggerak,
Yang pertama kali sekali kami buat perubahan kerjanya yaitu adalah tentang kemandirian. Memang kalau untuk anak usia dini, kemandirian inilah yang nomor satu ya. Karena dari awal bagaimana pertama kali masuk aja, bagaimana anak yang ditinggalkan orang tua menangis segala macam. Nah, itu yang kami hadapi. Jadi kami untuk pertama kalinya yaitu memang kemandirian ini yang kami utamakan. Kemandirian ini kita lihat bukan dari segi satu sisi aja. Kemandirian ini dilihat dari berbagai macam bentuk kemandirian. Ada fisiknya, ada kemandirian emosionalnya. Itu yang perlu kita perhatikan kemandirian untuk anak usia dini. Kemandirian dari sosialnya. Nah, jadi kemandirian ini kalau dari segi fisik, bagaimana dia tahu dengan kebersihan dirinya, bagaimana dia tahu tentang kesehatannya, itu yang kami berikan kepada anak-anak kami di TKP Taujana. Kemudian masalah sosial, bagaimana anak ini bersosialisasi. Memang awal-awal agak susah ya Bu ya, sosialisasi anak kita, tapi insya Allah saat ini sudah jauh berubahnya. Memang masalah sosial itu disebabkan bisa jadi orang tua sama anaknya mungkin dia kurang berteman, kurang ada teman di rumah, sehingga pas waktu di sekolah agak terkejut dia kan. Jadi setelah ada pembiasaan tadi bagaimana dia berteman, bagaimana dia bisa bergaul, insya Allah untuk anak-anak kita udah bisa melalui hal tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi dari budaya positif ini kita mengenal namanya teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada 3 perilaku dari perilaku manusia tentang motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ada kita melakukan satu kesalahan atau kita mau memotivasi diri kita karena takut dihukum. Contohnya peraturan sekolah kita, siapa yang telat atau terlambat masuk sekolah tidak dikasih sama ibu gurunya masuk lagi, kemudian suruh pulang. Contohnya seperti itu. Atau siapa yang terlambat masuk sekolah nanti disuruh lari-lari. Contohnya itu peraturan. Jadi kenapa motivasi manusia itu melakukan hal tersebut? Karena untuk menghindari dia tidak nyaman dan hukuman. Dia juga sakit lah, dia itu talambe disuruh berlari keliling lapangan ibu kok. Itu salah satu yang mendasari kenapa manusia itu mau dia melakukan motivasi diri ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih sifatnya eksternal ya Bu ya, karena ketakutan tadi, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau you capek itu betul lah, dia lewat. Nah, kalau capek itu sekolah, cak nilai itu jadi hadiah. Itu motivasinya. Jadi juga merupakan bersifat eksternal, bukan dari dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu apa itu motivasi dari perilaku manusia yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya di sini inilah yang saya katakan tadi, motivasi dari dalam diri. Itu kita menimbulkan, bagaimana kita menimbulkan motivasi dari dalam diri anak kita. Bagaimana anak ini sudah terbiasa, bagaimana anak ini sudah bertanggung jawab. Jadi dia tidak perlu lagi mengapa tidak sibuk, mengapa harus mode-mode, tapi memang datangnya karena dari dalam diri dia. Dia sudah tertib, dia sudah datang tepat waktu, dia bisa melaksanakannya kegiatan itu dengan baik ya, karena memang datangnya dari dalam diri. Dan ini namanya disiplin positif yang bersifat internal dari dalam. Dari murid melakukan tindakan untuk menghindari ketidakkenyamanannya, juga hanya ingin mendapatkan pujian, itu sifatnya hanya sementara, karena memang
datangnya bukan dari dalam diri anak. Dan yang ketiga yaitu motivasi internal, itu artinya berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka benar-benar menjunjung nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memang datang dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya Bu. Nah, jadi untuk menumbuhkan motivasi internal murid, disinilah peran guru yang dapat melakukan tindakan dengan cara menghindari pemberian hukuman, pemberian hadiah yang berlebihan kepada murid dengan tujuan untuk mengurangi motivasi eksternal tadi dalam diri murid. Kalau pemberian hadiah yang berlebihan itu memang nggak bagus juga. Contoh ibu supaya anak lain itu nama ke sekolah disu ama balen baju ancak su disu ama balen sepeda su, itu bukan tidak bagus loh Bu. Kenapa? Karena dia termotivasi karena hadiah tadi, bukan dalam dirinya. Jadi usahakan baik untuk ibu-ibu maupun kita yang di sini, kita usahakan pemberian hadiah itu kita kurangi. Tapi berbentuk motivasi pujian itu boleh kita lakukan. Untuk pemberian hadiah ya Bu ya, kita kurangi dulu ya, agar motivasi anak itu tumbuh memang dalam dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ada mengenai tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman merupakan pemaknaan disiplin yang gagal. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman biasanya bersifat satu arah. Artinya pihak guru yang memberikan hukuman kepada murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Biasanya hukuman bersifat fisik, psikis atau verbal. Jadi kita kadang-kadang tanpa kita sadari, peran kita sebagai seorang guru pernah juga melakukan hukuman kepada anak. Tanpa kita sadari ya Bu ya, anak kadang-kadang berbuat salah, berantem dia sama temannya, langsung kita jangan itu sama kawan, kan sama itu dah Bu, kadang tangan main loh. Nah, tuh kita hindari yang seperti itu, pemberian hukuman kepada murid-murid kita. Nah, Bu. Kemudian konsekuensi itu bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Namun konsekuensi ini akan diterima bila ada pelanggaran. Hal ini juga membuat murid tidak merasa nyaman karena di sini ada ketakutan untuk mendapatkan satu konsekuensi. Contohnya kemarin kami sama anak-anak di PKB Tojana udah membuat satu kesepakatan Bu, udah membuat konsekuensi. Di sini kami membuat satu kesepakatan bagaimana kalau kita dalam ruangan ini siapa yang berlari, apa konsekuensinya, kan seperti itu. Nanti jatuh, apa kata bu gurunya? Ibu guru biarkan aja berenang. Gitu. Jadi ada satu kesepakatan kami dulu dengan anak membuat satu peraturan di kelasnya. Nah, itu yang telah kami buat kemarin. Selanjutnya yaitu restitusi. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi inilah yang merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini kami sudah juga memberikan satu bentuk restitusi kepada anak. Jadi ada kemarin anak yang waktu belajar, pas belajar dia makan. Jadi kami panggil. Nah, kita tidak langsung menghukumi anak. Banyak makan waktu belajar, kan tidak boleh dong. Jangan kita seperti itu. Kita tanyakan kepada anak dulu,
kenapa dia melakukan itu. Setelah ditanya kepada anak, rupanya dia belum sarapan pagi, makanya karena sakit perut dia langsung makan aja waktu belajar. Jadi kita tanya dulu, jangan kita langsung emosi masa makan waktu belajar. Jangan kita seperti itu memberikan hukuman kepada anak, ya. Jadi kita tanyakan, kita tanya dari mana, kenapa. Nah, jadi kita bisa tahu. Jadi anak bisa juga bertanggung jawab. Setelah ini, kamu tahu enggak ini konsekuensinya apa? Kan kalau waktu belajar kan tidak boleh makan. Iya Bu. Jadi dia mengerti besoknya sebelum pergi sekolah saya akan makan dulu. Jadi dia membuat satu masalah, dia juga sendiri yang menyelesaikannya. Itu namanya restitusi. Ya Bu ya. Selanjutnya. Nah, jika kita tinjau dari segi disiplin ini, baik itu hukuman, konsekuensi, maka yang lebih baik kita lakukan adalah bentuk dari restitusi ini. Karena restitusi itu membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia bertanggung jawab dengan kesalahannya. Lah salahnya bau sahunya mencari solusi untuk permasalahannya. Itulah bagusnya kita melakukan restitusi kepada murid. Selanjutnya Bu. Nah, next aja. Nah, yang ketiga, nah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi memang banyak ya yang bentuk konsep-konsep dari budaya positif tadi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode yang menimbulkan kembali disiplin positif yang didasarkan oleh motivasi dari dalam diri. Kemudian keyakinan kelas dilatar belakangi karena ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan melakukan kebaikan kedisiplinan. Kemudian keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi selain namanya peraturan, keyakinan kelas ini perlu kita bentuk. Jadi peraturan yang telah ada, kemudian bagaimana kita membuat kebajikan dari nilai-nilai luhur yang telah ada, kemudian kita buat satu keyakinan. Tentu Ibu tahu beda antara kesepakatan dengan keyakinan, bisa nggak Ibu membedakannya? Beda antara hukuman dan konsekuensi, udah bisa nggak membedakannya? Kalau keyakinan ini memang betul-betul anak dengan guru, dia membuat satu kesepakatan yang datangnya memang dari dalam diri anak, gitu. Proses pembelajarannya, ya Bu ya. Nah, next Bu. Ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemarin setelah kami juga sudah melakukannya, yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu. Di sini kami meminta atau bercurah pendapat dengan anak-anak apa yang perlu kita sepakati, kemudian mencatat semua masukan pada murid. Bagaimana kami mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian dari pendapat-pendapat yang diberikan anak, barulah kita buat satu kesepakatan. Dari kesepakatan kita buat satu keyakinannya. Nah, jadi lebih kuat lagi Bu ya kesepakatan kuat keyakinan daripada kesepakatan. Itu memang udah dari dalam diri anak tadi. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kita harus memperkenalkan budaya positif ini? Ini dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus melakukannya? Kita lihat dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5 yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan sebagainya. Jadi jangan kita menyalahkan anak. Bagaimana anak itu berperilaku di luar yang tidak kita inginkan, kita lihat dari kebutuhan dasarnya. Bisa jadi dia dari rumah, entah apa yang dilakukannya di rumah, bagaimana kondisi orang tuanya,
bagaimana ekonomi orang tuanya itu berpengaruh Bu dengan budaya positif di sekolah. Berpengaruh sekali. Mungkin saja anak-anak kita kurang dari segi perhatiannya segala macam kan. Nah, jadi jangan kita langsung mencap anak nih nakal, nih jahat, nggak bisa kita seperti itu. Jadi kita lihat juga dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Mana tahu dari rumah makan jalannya loh. Tiba di rumah tiba di sekolah dalam loh. Nah, guru berang-berang loh, sehingga mencap anak, kamu nakal, kamu jahat, kamu segala macam. Jadi kita perhatikan dulu, kita tanya dulu, ya Bu ya, apa penyebabnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dan merasa diterima menjadi bagian dari satu kelompok. Contohnya anak wak juan Bu. Nah, salah satu yang di sini kita kan ada juan. Juan bagaimana dia kan kasih sayang yang kita berikan, makanya kita bisa menerima dia di sini. Karena dia merasa bagian dari kita. Itu salah satunya. Makanya anak nyaman ke sekolah. Kadang-kadang kan ditanya, kok anak nyaman di sekolah atau di rumah? Bisa jadi tadi kasih sayang tadi Bu. Nah itu. Jadi kita perhatikan juga kasih sayang dan merasa dia diterima gitu. Ya Bu ya. Nah selanjutnya kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, inilah kalau anak-anak yang merasa, oh awak yang tampil tahu itu, awak yang hebat tuh, itu karena dia pengen juga diakui kemampuannya. Jadi disitulah kami kita guru-guru harus memahami. Jadi anakku punya potensi misal, dan sampai kita mematikan potensi anak tadi, kita motivasi dia lagi. Bagaimana dengan yaitu penguasaan tadi, kebutuhan dia, kebutuhan atas kemampuan yang dimilikinya. Ya, memang setiap anak tidak sama perkembangan, tidak sama cara pikirnya. Anak itu kan unik ya Bu ya, memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Disitulah kita harus memahami kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini, itu penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah kadang-kadang anak kita perhatikan disuruh belajar nggak mau nih. Ini nggak ingin belajar, dan ingin menggambar. Ibu suruhnya dia, wah enggak tuh gambar belajar tadi. Jadi ada sesuatu anakku yang ingin satu kebebasan dalam dirinya. Hari ini saya ingin menggambar, tetapi ibu masih memaksakannya untuk contohnya berhitung atau segala macam. Jadi tidak ada kebebasan dalam hatinya. Makanya anak itu berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan, karena kebebasannya itu terhambat gitu ya. Dan yang terakhir itu kebutuhan kesenangan, adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Inilah PAUD, pendidikan anak usia dini, di mana kita belajar seraya bermain. Disinilah kita peran guru betul-betul bisa kita memfasilitasi bagaimana anak melalui bermain. Melalui dia bermain itu menimbulkan makna baginya, menimbulkan pengalaman baginya. Jadi bukan asal-asalnya dia nak tinggal mengayuh, mentapuk-tapuk je enggak, nyanyi-nyanyi je enggak, ada. Dari kegiatan yang kami berikan, yang kita berikan itu ada makna nantinya. Jadi itulah pengalaman yang bermakna bagi anak. Ya Bu ya. Jadi kebutuhan kesenangan ini juga harus kita perhatikan. Nah selanjutnya yaitu mengenai konsep utama dari budaya positif itu adalah posisi kontrol seorang guru. Ini yang betul-betul harus kita perhatikan ya Bu ya. Dari tadi kan udah ada juga kita menyinggung tentang menghukum, pembuat. Nah ini yang pertama, penghukum. Posisi ini biasa guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal
untuk menerapkan peraturan yang tadi saya bilang kan, tanpa memperhatikan anak, tanpa bertanya, langsung down, anak merasa dihukumi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasa guru bersuara lembut namun membuat anak tidak nyaman. Contohnya seperti ini, Dena, ndak ibu wak jorang dulu, lah panik-panik mencari pikti, malah itu ke sekolah leh. Itu sebenarnya kita menghukumi anak sebenarnya Bu. Tapi walaupun dengan bahasa lembut tertanam di dalam diri anak, tertanam di otaknya, berarti dia merasa bersalah ke dalam dirinya. Itu harus kita hindari ya Bu ya. Pembuat merasa bersalah, jangan dengan kata-kata yang kita ucapkan tertanam di anak, dibuat di anaknya. Jadi kita usahakan yang menghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada namanya posisi teman. Mungkin kita sering anak-anak kita anggap teman, memang boleh kita melakukannya, yaitu untuk mengontrol bagaimana kita posisi kita supaya anak lebih akrab. Jadi kita anggap anak kepada kita sebagai teman, boleh kita melakukannya. Kemudian pemantau, berarti pemantau ini mengawasi, artinya saat guru mengawasi bertanggung jawab atas perilaku anak yang diawasi. Jadi kalau pernah anak berbuat salah sekali, awasi, ini itu dari mana? Itu dari mana? Jadi awasi. Jadi anak ada kebebasannya di dalam, merasa tidak ada kebebasan. Nah, dari posisi kontrol tadi, maka posisi manajerlah yang lebih baik, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini guru, peran kita tidak menyalahkan murid, tidak menyalahkan. Misalkan ada kesalahan yang dibuatnya tapi masih dalam batas-batas yang wajar, kita berusaha bersama murid menanya penyebabnya, kenapa dilakukannya seperti ini. Jadi kita buat dia nyaman dulu, kita tanyakan dulu, dan kita berusaha bagaimana dia mempertanggungjawabkan perilakunya. Berusaha mencari solusi. Nah, gitu. Jadi kita tidak mencap anak ini langsung ya Bu ya. Jadi dari kelima posisi ini, posisi manajer yang berusaha kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, dari 5 posisi kontrol, tujuan akhir posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, namun membimbing murid dalam mengatur dirinya, sehingga murid dapat menjadi perilaku yang mandiri, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga tercipta lingkungan positif yang nyaman dan aman. Memang di antara kelima posisi itu pernah kita lakukan, tetapi kita berusaha untuk yang lebih baik ya Bu ya. Memang posisi 1, 2, sampai 5 itu ada segi positif dan negatifnya, tetapi alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk mencapai posisi kontrol ini, yaitu posisi manajer. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ketika seorang guru menggunakan posisi kontrol, berarti yang tadi dalam posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah, maka guru menggunakan restitusi dalam penyelesaian melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Agar murid bisa bertanggung jawab terhadap perilaku yang salah dan melakukan perbaikan terhadap dirinya secara mandiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan, di mana di dalam posisi manajer ini kita mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dilakukannya, dan dia berusaha bagaimana memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi jangan kita langsung memberikan hukuman, langsung membuat dia merasa bersalah ke dalam dirinya. Kita berusaha melaksanakan, yaitu melakukan, yaitu posisi kontrol.
dan ibu-ibu semua, dari pemaparan tadi, mulai dari kita ada namanya teori atau konsep dari, mungkin hanya itu pemahaman dari penyebaran budaya positif yang telah saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan ibu-ibu semua, dan kita dapat menerapkannya di sekolah. Ya Ibu ya. Atas segala kesalahan dan kekurangan pada saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, untuk kegiatan supaya lebih semangatnya kita nyanyi, kita ikut ice breaking dari Bu Len ya Bu ya. Boleh kita berdiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar Mama ke pandai. bawah, Aja nama di rumah ya. Aja nama senang tuh di rumah. Ya. diputar-putar, diputar ke kiri. Yang ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Doa pembuka lebih soli sadari, sini ambil waktu datang ini sari kauli ya Allah lapang dada
Marilah ilmuku dan terpilihlah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Allah. Azil duduknya yang bagus, anaknya Aida juga anak laki-laki duduknya Baselo, anak perempuan bagaimana duduknya? Basimpul. Nah, hari ini anak ibu kita membuat kesepakatan kelas. Kita tahu anak ibu kesepakatan kelas. Sepakat kita membuat aturan di dalam kelas kita. Anak ibu-ibunya sering membuat. Ada temannya yang dibuatnya menangis, ada yang datang terlambat ke sekolah. Nah, supaya kelas kita jadi tenang, jadi nyaman, kita buat kesepakatan ke kelas. Setuju? Setuju. Oke, yang pertama dulu kita harus ingat siapa yang tahu aturan kelas kita. Siapa yang tahu? Coba, satu-satu. Oh, satu-satu diam dulu. Apa aturan kelas kita? Coba ingat apa? Apa ingat? Oh, senang. Itu kegiatannya. Aturannya bagaimana? Kita boleh terlambat ke sekolah? Enggak. Berarti kita buat dulu pertama. Tidak terlambat. Terlambat ya? Tidak terlambat. Ya, tidak terlambat. Ke sekolah. Ke sekolah. Ada. Sekarang ibu kita yang aturan pertama tidak terlambat ke sekolah. Anak ibu, kalau anak ibu setuju, ambil warna kuning. Kalau tidak setuju, ambil warna putih. Lalu kita tes. Oke, ibu suruh dari yang gantian. Semuanya kita dapat semuanya ya aturannya ya. Nah, yang pertama anak laki-laki ibu suruh Hanif ke depan. Hanif sudah tidak kalau terlambat ke sekolah. Nah, silakan ambil kertasnya. Kalau tidak setuju, ya silakan ditempel. Pintar Hanifnya ya. Nah, bagus. Kemudian Azil. Gantian semuanya dah. Azil lagi. Berarti tidak terlambat ke sekolah. Ayo, setuju atau tidak setuju? Nah, oke, ambil warna. Warna apa tadi? Kuning. Ini sudah siap. Warna apa tadi, nak? Nah, lihat. Nah, sebelah sini. Bisa? Oh, iya. Itu ya. Bagus. Terima kasih, Azil. Ya, kemudian Hafiz. Silakan duduk saya. Silakan duduk saya. Dia banyak peraturannya nanti kalian. Semuanya dah. Oke. Tidak terlambat ke sekolah. Setuju atau tidak setuju? Berarti ambil warna apa? Iya. Oke, udah. Jadi kita mewakili aja dulu teman-teman kita. Kalau ke sekolah tidak terlambat. Oke. Aturan dan peraturan kita yang kedua apa di sekolah lagi? Coba nanti ibu akan lagi. Ayo, siapa yang ingat aturannya? Boleh kita teman-teman. Tidak. Berarti tidak mengganggu. Sekarang nilai kebajikannya lagi. Nah, tidak terlambat ke sekolah berarti anak ibu harus bagaimana? Harus bagaimana kalau tidak terlambat? Harus tepat. Bagus. Berarti harus disiplin. Pintar kalau di Hafiz ya. Nah, sekarang anak ibu setuju tidak kalau kita disiplin ke sekolah, tertib ke sekolah? Ayo sayang, halo.
Halo. Halo, halo, halo. Nah, ibu tanya lagi. Anak ibu setuju datang ke sekolah tepat waktu atau disiplinnya mau tak? Mau. Tepat waktu. Nah, sekarang ibu panggil. Nah, sampai dulu. Nah, tepat waktu. Oke, dikasih. Nanti lupa lagi ibu. Iya. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa. Yakinlah, aku pasti bisa, yes. Nah, hari ini alhamdulillah kita udah buat satu kesepakatan kelas. Kita saya tadi kata ibu kalau ibu gurunya berbicara bagaimana? Kita mendengar. Nah, ini udah buat peraturannya, udah buat nilai kebajikannya. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan kita. Oke, jangan dulu anak pintar. Nah, kita harus bertanggung jawab mengerjakan tugas. Setuju apa tidak setuju? Iya, pintar. Yang kedua, hidup rukun dengan teman. Setuju apa tidak setuju? Harus bagaimana kita semua teman? Saling apa nak? Saling berbaik-baikan. Boleh kita cubit-cubitkan lagi. Boleh kita berantem. Nah, jadi kita harus rukun. Kemudian apa lagi? Sopan. Sikap sopan. Sama ibu guru tadi bagaimana? Boleh kita cemberut-cemberut sama ibu gurunya? Enggak, sama teman? Tidak juga. Kemudian saling tolong, menolong dalam kebaikan. Itu kesepakatan kita. Nah, terakhir harus bersikap jujur. Anak pintar, anak hebat. Nah, kita ikutin dulu ya nak ya. Kalaulah mengerti anak ibu, kita kerjakan bersama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan guru dari Ibu Rita Zahara. Saya sangat setuju dan sangat mensupport sekali terhadap keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Rita bersama anak didik kita, di mana di sana bisa menimbulkan budaya positif kepada anak. Karena anak bisa terlatih kemandirian, disiplin, dan tata tertib terhadap aturan sekolah. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.